Assalamualaikum. Berbeda, silahkan boleh perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ines, Bu. Sebelumnya Ines sudah kenal dengan saya. Belum, Bu. Perkenalkan, nama saya Baby. Di sini saya sebagai konselor Ines. Apakah sebelumnya Ines sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Kalau begitu, apa yang Ines tak ketahui tentang konseling? Konseling adalah di mana kita bisa menceritakan semua masalah yang kita hadapi, Bu. Dan kita cara penyelesaian masalah tersebut, Bu. Baik, itu betul. Dan dalam proses konseling ini, Ines bisa menceritakan semua permasalahan Ines alami. Ada kalanya saya yang bertanya dan Ines yang bertanya. Dan kerahasiaan dari permasalahan yang Ines hadapi hanya kita berdua dan Allah yang tahu. Sebelumnya, apa yang maksud kedatangan Ines ke sini? Saya ingin sedikit menceritakan tentang adik saya, Bu. Saya bingung bagaimana sih cara mengatasi kelakuan adik saya yang akhir-akhir ini kepada saya, Bu. Boleh ceritakan lebih lanjut? Jadi begini, Bu. Adik saya kan sekarang sudah pandai melawan kepada saya, Bu. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan adik saya sudah pandai melawan kepada saya, Bu. Mungkin karena pengaruh lingkungan dan teman-temannya juga, mungkin, Bu. Kalau boleh tahu, sejak kapan adik Ines melawan kepada Ines? Jadi begini, Bu. Setiap kali saya berbicara tidak pernah dia dengarkan. Dan pada saat saya menasihatinya, dia juga tidak pernah mendengarkan saya, Bu. Dia hanya diam saja dan langsung pergi ke dalam kamarnya sambil mengetuk pintu kamarnya, Bu. Baiklah, saya mengerti bagaimana perasaan Ines, tapi jangan berpikir negatif. Setiap ada permasalahan ada jalan keluarnya, dan antara seorang kakak dan seorang adik pasti ada percekcokan. Itu dapat diperbaiki dan dicari jalan keluarnya. Sebelumnya, apakah adik Ines juga seperti itu kepada anggota keluarga lainnya? Tidak, Bu. Kami hanya tinggal berdua, Bu. Orang tua di kampung, kami ngekos di sini, Bu. Di sini saya sambil berkuliah dan dia sekolah SMA, Bu. Jadi itulah tujuan saya ke sini untuk bertanya kepada Ibu apa solusi terbaik untuk menghadapi adik saya, Bu. Baik, kalau boleh tahu, sejak kapan adik Ines mulai melawan kepada Ines? Semenjak dia masih SMA, Bu, waktu SD dan SMP dia tidak pernah melawan kepada saya. Tetapi saat dia SMA dia berubah drastis, Bu. Bahkan sekarang dia memiliki banyak teman yang karakternya kurang baik. Menurut saya mungkin dia terpengaruh oleh temannya itu, Bu. Baik, jadi adik Ines mulai melawan kepada Ines semenjak awal masuk SMA. Dan Ines berpikir kalau itu disebabkan oleh pengaruh teman-temannya memiliki karakter kurang baik. Nah, jadi apakah ada suatu peristiwa menyebabkan adik Ines seperti itu? Saya juga tidak tahu, Bu. Tapi menurut saya mungkin saya tidak memperbolehkan dia berkeluar rumah dan bermain, Bu. Mungkin itu salah satu faktor dia melawan kepada saya. Kalau boleh tahu, kenapa Ines tidak memperbolehkan adik Ines untuk keluar rumah? Adik saya tidak saya perbolehkan keluar rumah karena saya takut adik saya terjerumus ke hal negatif, Bu. Karena pergaulan anak zaman sekarang terlalu bebas, Bu. Jadi saya takut. Baik, terkait permasalahan tersebut, apakah Ines sudah pernah mencari jalan keluarnya sebelumnya? Sudah, Bu. Tapi dia tidak mendengarkan saya sama sekali. Saya juga sudah capek ngomong dengan dia, Bu. Nah, dia percuma saja saya berbicara, Bu. Dia tidak akan pernah didengarkan. Tapi bagaimanapun dia tetap adik saya. Jadi saya memaklumi sikapnya, Bu. Ines mengatakan kalau tadi Ines memaklumi sikap adik Ines, tapi perbuatannya seolah-olah Ines tidak memaklumi. Bagaimana itu? Ya mau gimana lagi, Bu? Setiap saya bicara, dia selalu tidak mendengarkan saya. Dan saya tidak bisa memarahinya, Bu. Karena sikap yang dia katakan, terkadang saya tidak bisa untuk mengatakan tidak, Bu. Seharusnya Ines bisa mengatakan tidak kepada adik Ines. Saya mau untuk ngomong begitu, Bu. Tapi saya tidak tahu caranya, bagaimana caranya, Bu. Ines bisa mengatakan kepada adik Ines begini, saya sudah memutuskan untuk tidak mengikuti perbuatan kamu kali ini karena itu suatu perbuatan yang salah. Nah, dari suatu yang saya berikan, apakah Ines bisa mengulanginya? Saya akan mengatakan kepada adik saya bahwa saya sudah memutuskan untuk mengatakan tidak karena itu merupakan perbuatan yang salah. Baik. Tadi Ines mengatakan kalau Ines sudah membicarakan permasalahan ini dengan adik Ines. Bisa Ines sebutkan bagaimana bentuk Ines membicarakannya dengan adik Ines? Saya menunggu dia setiap dia pulang main dengan teman-temannya dan mengatakan kalau saya sudah capek dengan sikapnya yang tidak mau diajarkan. Dan dia tidak mendengarkan apa yang saya bilang. Dan saya bilang sama dia, sekarang terserah kamu saja mau ngapain, dan setelah itu dia langsung pergi ke kamarnya tanpa menjawab pertanyaan saya, Bu. Baik, tapi saya belum bicara bisa Ines gunakan dari permasalahan adik Ines karena saya juga pernah berada di posisi yang merasakan dan berada di posisi Ines. Dan alhamdulillahnya dengan cara
ini saya sudah bermain dengan itu. Kalau boleh tahu bagaimana caranya ya Bu? Seperti ini, Ines bisa memanggil adik Ines seperti ini. Jadi sini dulu kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah, tapi kakak takut kamu terjerumus pada pergaulan bebas. Sebagaimana yang kita ketahui, pergaulan anak zaman sekarang sudah terlalu bebas. Nah, dari cara contoh yang saya berikan, apakah Ines bisa mengulanginya? Baik, saya mungkin bisa memanggil adik saya. Adik, bisa duduk dari sini sebentar. Kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah, tapi kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas. Pergaulan anak zaman sekarang sudah terlalu bebas. Jika kakak minta kamu untuk hati-hati dalam berteman, dan kalau kamu ingin pergi main dengan teman kamu, bilang dulu ke kakak ya. Nah, dari dua cara tersebut, kira-kira mana menurut Ines cara yang baik untuk digunakan berbicara dengan adik Ines? Nah, yang kedua Bu. Nah, jadi Ines bisa menggunakan cara itu untuk berbicara kepada adik Ines ya. Iya Bu, tapi adik saya ini keras kepala Bu. Bagaimana kalau nanti dia tetap tidak mendengarkannya dan tetap melawan Bu? Nah, jadi kita dalam counseling ini ada namanya teknik bangku kosong. Di mana dalam teknik ini Ines bisa membayangkan seolah-olah adik Ines berada di bangku kosong ini. Dan dalam proses ini ada dua cara, yaitu cara pertama Ines hanya membayangkan kalau seolah-olah adik Ines ada di bangku ini dan apa kira-kira jawaban yang diberikan adik Ines dan jawaban Ines terhadap perkataan adik Ines. Dan cara yang kedua, Ines bisa berpindah-pindah ke bangku ini menjadi Ines dan adik Ines serta memberikan jawaban yang diperoleh dari kedua pertanyaan tersebut. Nah, dari kedua cara tersebut Ines mau menggunakan cara yang mana? Cara yang pertama Bu. Nah, apakah Ines sudah siap untuk melakukannya? Bu, terima kasihlah hadapan kursi Ines pada waktu ini. Baik, Ines bisa membayangkan kalau adik Ines ada di sini dulu dan memberi jawaban yang bisa diulang dari pertanyaan tersebut. Baik Bu, seperti yang dicontohkan tadi, saya akan memanggil adik saya. Di sini kakak mau bicara. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah, tapi kakak takut kamu terpengaruh sama orang yang negatif. Kamu ini ya sudah sekali dengan kakak udah berusaha loh bicara baik sama kamu, malah kamu bilang kakak nyekap kamu. Lagiannya kakak bilang ini juga untuk kebaikan kamu. Memang kamu mau kakak tidak memperhatikan kamu lagi. Nah sudahlah kalau begitu terserah kamu saja. Cuma ngomong sama kamu tidak mau diajar. Baik, tapi bagaimana kalau Ines ngomongnya seperti ini? Jadi sini dulu kakak mau ngomong. Kakak tahu kamu merasa terkekang karena tidak diperbolehkan keluar rumah. Seperti yang kamu tahu, kakak sayang kepada kamu. Kakak tidak memperbolehkan kamu keluar rumah karena alasan kakak takut kamu terjerumus pada pergaulan bebas. Seperti yang kamu tahu, pergaulan anak sekarang sangat bebas. Nah, apakah Ines bisa mengulangi contoh yang saya berikan? Bisa Bu. Di sini kakak mau bicara. Kakak tahu kamu masih terkekang sama tidak kakak perbolehkan keluar rumah. Tapi kakak punya alasan kenapa kakak begitu. Seperti yang kamu tahu, kakak sayang sama kamu. Nah kakak seperti ini karena kakak hanya takut kamu terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Seperti yang kamu tahu, pergaulan anak zaman sekarang terlalu bebas. Sudah selesai, ini selesai hadapan kursi sini lagi. Dari kedua contoh tersebut, kira-kira yang mana menurut Ines yang baik digunakan untuk berbicara dengan adik Ines? Cara yang dikatakan Bu. Nah, baik, Ines bisa menggunakan cara itu untuk berbicara kepada adik Ines ya. Tapi alangkah baiknya Ines bisa memberikan kepercayaan kepada adik Ines karena adik Ines juga pasti ingin bermain dan berkumpul dengan teman-temannya. Ya Bu, tapi saya kurang yakin bisa melakukannya Bu, karena adik saya itu keras kepala dan sulit untuk dibilangkan Bu. Saya yakin Ines pasti bisa melakukannya. Nah, bagaimana kalau kita melakukan teknik relaksasi terlebih dahulu karena Ines kelihatan tidak rileks. Dalam teknik ini bisa memakan waktu sekitar setengah jam atau 2 jam yang bersedia. Baik, pertama-tama silakan berbaring terlentang yang kedua kaki direntangkan dan lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua telapak tangan di sisi dada dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan.
Pejamkan mata dan gerakkan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi yang nyaman dan tenang. Kemudian, mengendurkan badan bagian demi bagian terlebih dahulu. Perhatikan kaki kanan, tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kanan, kemudian mengendurkan badan bagian demi bagian terlebih dahulu. Perhatikan kaki kanan dan tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kiri setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kiri ke kanan. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kiri. Lalu arahkan perhatian pada otot panggul, pantat, dubur. Tegangkan, kendurkan, tegangkan, kendurkan. Sekali lagi, tegangkan, kendurkan. Selanjutnya, perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan perut. Tahan nafas dan hembuskan udara melalui mulut serentak dengan mengendurkan semua otot-otot perut dan sekat rongga badan. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu dengan tidak menggerakkan lengan. Gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan. Kendurkan kembali dan biarkan dia turun secara sendirinya ke lantai. Selanjutnya, perhatikan bagian daerah leher. Putarkan leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendurkan otot-otot leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Lalu kendurkan. Katukkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan, mencibir, kendurkan, mencibir, kendurkan. Kempotkan otot pipi dan kendurkan, kempotkan, kendurkan, kempotkan, kendurkan. Tegangkan ujung hidung, kendurkan,
tegangkan, kendurkan, tegangkan, kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan, kerutkan, kendorkan, kerutkan, kendorkan. Sekarang Anda telah selesai mengendurkan semua otot-otot. Untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur, telusuri sekujur tubuh Anda mulai dari ujung kaki sampai kepala. Untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur. Jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendurkan. Anda telah melakukan penenangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan yang tenang. Anda adalah bebas, sebebas-bebasnya. Anda ibaratkan lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan riak air yang senada, yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan, serta hembusan angin yang mendesirkan dedaunan yang berhembusan sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran, seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Setiap langkah dan ayunan tanganmu selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seekor burung. Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda bahagia, bersenandung bersama alam, menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada sesuatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, 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 dan Anda hinggap pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda dan Anda merasa nyaman di sana. Bagaimana Ines? Apakah sudah rileks? Sudah. Silakan duduk kembali. Baik, Bu. Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan pembahasan mengenai permasalahan Ines dengan adik Ines ya. Iya, Bu. Jadi gini, Bu, karena bermasalah dengan adik saya ingin untuk nilai kami sama-sama menurun, Bu. Jadi apakah ada cara yang bisa dilakukan agar nilai kami bisa naik lagi, Bu? Apakah sebelumnya pernah terpikir Ines untuk masuk les? Ada, Bu. Kira-kira di mana tempat les yang bagus ya, Bu, yang Ibu tahu? Menurut saya semua tempat les itu bagus, tapi ada beberapa rekomendasi dari saya seperti GO di mana itu bisa melakukan pembelajaran secara langsung dan online. Ada Zenius dengan melakukan pembelajaran secara online dengan soal-soal yang terpilih, dan ada Ruang Guru dengan menyediakan video-video pembelajaran. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di website masing-masing. Baik, Bu, terima kasih atas informasinya. Dan saran yang Ibu berikan nanti akan saya ajak adik saya untuk ikut les bersama, Bu. Tapi saya rasa untuk hari ini cukup, Bu, karena sebentar lagi adik saya akan pulang sekolah. Baik, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ines setelah konseling hari ini? Saya merasa lega, Bu, setelah menceritakan semua permasalahan saya, Bu. Dan saya akan mencoba semua saran yang Ibu berikan. Terima kasih ya, Bu. Saya sangat senang dengan Ibu yang mau mendengarkan masalah dan keluh kesah saya dengan sabar. Seperti kakak saya, tidak seperti orang tua saya yang acuh tak acuh saja.
Ines berpikir begitu. Baik, kalau Ines berpikir saya seperti kakak Ines, itu salah. Saya di sini sebagai konselor Ines yang membantu Ines keluar dari permasalahan Ines. Dan saya juga lega kalau Ines sudah lega terhadap permasalahan tersebut. Iya Bu. Baik, tapi saya Ines sulit untuk menyampaikan kekecewaan Ines kepada adik Ines tersebut. Saya harap Ines mampu menampilkan kekecewaan Ines, bisa seperti menunjukkan Ines kecewa kepada dia karena sikapnya seperti apa. Iya Bu, saya akan mencobanya Bu. Apakah masih ada yang ingin Ines tanyakan? Ada Bu, jadi saya punya fobia terhadap laut Bu. Kira-kira bagaimana ya cara menghilangkan fobia saya tersebut Bu? Nah, jadi dalam konseling ada namanya teknik desensitisasi, di mana teknik ini bisa membantu menghilangkan fobia Ines secara perlahan-lahan. Nah, untuk itu bisa Ines urutkan hal yang paling membuat Ines takut terhadap fobia Ines sampai yang tidak takut. Sudah Bu. Apakah ini sudah benar? Sudah Bu. Ines pejamkan, duduk dengan rileks dan pejamkan mata Ines dan ulangi kata-kata saya. Baik Bu. Tenang, tenang, melihat gambar laut, tidak takut. Tenang, tenang, melihat gambar laut, tidak takut. Tenang, tenang. Bagaimana perasaan Ines? Apa sudah sedikit lega? Sudah Bu, saya sudah merasa sedikit lega. Baik, kita lanjut ya. Tenang, tenang, melihat video laut, tidak takut. Tenang, tenang, melihat video laut, tidak takut. Tenang, tenang. Apa yang dirasakan saat ini? Saya sudah merasa sedikit lega Bu. Oke, kita lanjut. Tenang, tenang, menyentuh pasir laut, tidak takut. Tenang, tenang, menyentuh pasir laut, tidak takut. Tenang, tenang. Apa yang dirasakan saat ini? Saya merasa sedikit lega Bu. Baik, kita lanjut. Tenang, tenang, menyentuh air laut, tidak takut. Tenang, tenang, menyentuh air laut, tidak takut. Tenang, tenang. Apa yang dirasakan saat ini? Saya sudah merasakan sedikit lega Bu. Baik, kita lanjut. Tenang, tenang, bermain di laut, tidak takut. Tenang, tenang, bermain di laut, tidak takut. Tenang, tenang. Apa yang dirasakan saat ini? Saya sudah merasa sedikit lega Bu. Alhamdulillah kalau Ines sudah bisa lega, semoga fobia Ines bisa hilang secara perlahan-lahan. Iya Bu, terima kasih. Baik, mari kita akhiri konseling kita hari ini. Dan bagaimana cara agar saya bisa mengetahui hasil konseling kita hari ini? Nanti saya akan menghubungi Ibu untuk membicarakan hasil dari konseling hari ini Bu. Baik, saya tunggu kabar baiknya ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.